Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran tidak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju, beredar pula ada calon menteri yang berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji berharap partainya bisa mendapatkan lebih dari 5 kursi di kabinet Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Sarmuji, apabila nanti partainya menduduki banyak kursi menteri, itu karena kader-kader Golkar banyak yang merupakan tenaga ahli, yang sesuai dengan kehendak Prabowo Subianto yang ingin membentuk kabinet Zakon dalam susunan pemerintahannya. Pak Prabowo tahu benar kondisi Golkar yang banyak berisi kaum teknokrat, ya. Orang yang dalam perjalanan karir politiknya itu ditempa dalam aspek-aspek teknokrasi. Jadi andaikan Golkar dapat banyak menteri, ya bukan karena tukar ini tukar itu, tapi Pak Prabowo mengetahui benar bahwa di Golkar banyak orang dalam kategori Zakon sebagaimana yang digendaki oleh Pak Prabowo. Oke, jadi benar 5 itu ya Pak? Beberapa diantaranya Menko? Saya berdoa lebih. Oh, berarti. Tapi kan kita nggak tahu Pak Prabowo maunya berapa kan. Jadi doa saya ya mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara real kepada rakyat Indonesia. Sarmuji juga membenarkan nama Mutia Hafidz masuk salah satu kader yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Mutia sebelumnya merupakan Ketua Komisi 1 DPR RI, mitra kerja Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Di internal Golkar sudah ada komunikasi, Ketua Umum sudah berbicara sama Pak Prabowo, tapi tentu hak prerogatif ada Pak Prabowo. Kita tidak bisa mendahului keputusannya Pak Prabowo, tapi kita sudah identifikasi kader-kader terbaik kita yang siap untuk masuk dalam kabinet. Urusan nanti siapa yang masuk benar-benar masuk, kita serahkan pada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Terus Bu Mutia dimasukkan dalam daftar yang usulan. Tapi posisinya seperti apa nanti presiden terpilih yang akan menempatkan. Kan Bu Mutia sudah bertemu dengan Pak Prabowo bukan lalu itu Pak. Ya ditanya Pak Bu Mutia, saya nggak ikut pertemuannya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons isu dirinya bakal menjadi Menteri Sekretaris Negara. Muzani menegaskan dirinya saat ini sudah dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Nama Bapak beredar sebagai calon Mensesnek, itu dengan dilantiknya Bapak sebagai Ketua MPR, apakah artinya Bapak? Saya sekarang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oke. Muzani mengaku dirinya bersama 8 wakil ketua MPR akan fokus menjalankan tugas-tugas MPR ke depannya. Salah satu agenda besar dalam waktu dekat adalah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Penting bagi kami adalah mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober yang akan datang. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Edi Suparno mengaku belum mengetahui siapa dan berapa kursi menteri yang akan diterima PAN. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu menilai yang paling penting adalah PAN dapat berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan secara maksimal. Nggak tahu, itulah pembahasan yang langsung dilakukan antara Pak Zul selaku Ketua Umum kami dengan Bapak Presiden terpilih. Gitu. Jadi itu adalah beliau-beliau yang paling mengetahui. Bang, bocoran spill dikit dong berapa jatah kursi buat PAN yang terbaru? Terus terang itu adalah kewenangan Pak Zul untuk menyampaikan. Jadi saya dalam kesempatan ini ya mohon maaf
tetapi tentu PAN berharap akan berpartisipasi secara signifikan. Harapannya dapat berapa kursi? Harapannya ya kita berpartisipasi secara sangat signifikan ke depannya, mudah-mudahan itu akan bisa terrealisir. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran tak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar pula ada calon menteri yang berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut akan berada di Kabinet Prabowo. Tak hanya Azwar Anas, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan yang selama ini dikenal dekat dengan PDI Perjuangan juga disebut-sebut akan berada dalam Kabinet Prabowo. Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum menentukan sikap untuk bergabung atau berada di luar barisan pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku belum mendapat informasi apapun soal pembagian kursi menteri pada masa pemerintahan Prabowo Gibran. Termasuk soal salah satu kursi yang didapat PDI Perjuangan bakal diduduki Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kurang tahu. Tolong tanyakan kemana, nggak tahu, saya nggak tahu. Mbak, deklarasi PDIP bergabung ke kabinet atau Insya Allah. Mbak Puan KPK. Lantas, siapa saja yang nanti akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran?